Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan Bahar di channel Baharudin Bere. Kali ini kita akan membahas tentang komponen aktif. Ya, komponen aktif pada dioda. Seperti yang kita ketahui bahwa komponen dioda ini adalah sebuah komponen aktif yang sering sekali digunakan pada elektronika, komponen-komponen elektronika. Ya. Apa sih yang namanya dioda itu? Kalau pernah dengar apa yang dimaksud dioda, ya ini adalah salah satu jenis dari berbagai jenis perangkat elektronika, komponen perangkat elektronika. Jadi pengertian dari dioda ini adalah suatu komponen elektronika yang mempunyai dua terminal, yaitu anoda yang berarti positif dan katoda berarti negatif. Ya. Prinsip kerja daripada dioda ini, ya, ada dioda dapat mengantarkan arus listrik hanya satu arah, tapi ada juga dioda yang bisa mengantarkan arus listrik dua arah. Oke, kita lanjut pembahasannya. Ini adalah simbol-simbol daripada dioda. Ya. Ada dioda Zener, ada light emitting dioda atau biasa disebut dengan LED. Ada fotodioda dan ada dioda paraktor dan ada dioda tunel. Fungsinya daripada dioda ini, nah, ada beberapa fungsi dari dioda antara lain, ya, biasa dipergunakan untuk alat sensor panas. Biasa digunakan sebagai sekring atau pengaman. Ya, biasa memberikan tebahan partikel DC untuk sinyal AC, menstabilkan tegangan untuk penyiarah, dan lain sebagainya. Jadi untuk jenis-jenis dioda yang pertama adalah dioda Zener. Dioda Zener. Ini adalah dioda Zener. Dioda ini berbentuk kecil. Dia kadang itu warna-warna merah, ada yang biru. Jadi dioda ini yang pertama dioda Zener ini, dioda ini hanya dioda untuk arus DC atau arus searah. Ya, ini adalah dioda yang dipergunakan untuk arus searah. Cuma bisa dia mengalirkan arus searah. Tapi dioda ini bisa mengalirkan bolak-balik. Karena kalau prinsip kerja dioda, dioda itu hanya bisa mengalirkan arus listrik dari anoda ke katoda. Kalau kebalikan, dia tidak akan bisa mengalirkan arus listrik. Ya, hanya bisa mengalirkan arus listrik dari anoda ke katoda, dari positif ke negatif. Ya, dari positif ke negatif. Untuk kebalikannya itu tidak bisa dia mengalirkan arus listrik. Itu prinsip kerja dari prinsip umum kerja daripada dioda. Tapi kalau dioda Zener ini ya bisa mengalirkan arus listrik dari berlawanan, bisa ke anoda, bisa ke katoda. Ya, dari anoda ke katoda, dari katoda ke anoda. Tapi dioda Zener ini itu hanya dioda untuk arus listrik searah atau DC. Ya. Fungsinya daripada dioda Zener ini yaitu sebagai penstabil tegangan dalam rangkaian elektronika. Ya, jadi dia akan menstabilkan tegangan. Itu fungsinya daripada dioda Zener. Ya. Yang kedua yaitu dioda paraktor. Dioda paraktor. Ya. Dioda paraktor ini juga banyak
banyak ada sering dipakai pada pesawat penerima radio atau televisi. Ya, pada bagian pengaturan suara atau audio. Ya, dia kan sebagai filter. Dioda paraktor ini sebagai filter. Ya, sebagai filter, misalnya ada noise itu bisa dia hilangkan. Oke, ada dioda penyiara. Ini yang paling banyak kita gunakan. Ya, ini yang paling banyak kita gunakan. Ya, fungsinya apa? Ya, untuk menyiarkan tegangan. Misalnya tegangan arus bolak-balik atau AC itu kita akan searahkan menjadi arus DC. Ya, jadi dioda inilah yang dipakai. Ya, ada mungkin bertanya, yang mana kaki anoda, yang mana kaki katoda? Yang kaki anoda itu yang warna hitam. Kalau katoda itu dia mempunyai strip putih. Jadi banyak sekali digunakan untuk menyerahkan tegangan seperti di power supply. Awalnya tegangan PLN bolak-balik itu masuk ke dalam power supply, maka keluarannya akan menjadi arus DC. Mungkin ada yang bertanya lagi, apa itu arus AC? Ya, arus bolak-balik. Ya, misalnya yang dihasilkan oleh PLN. Nah, yang mana yang arus DC? Itu arus searah, biasanya dihasilkan oleh baterai. Nah, jadi keluaran daripada power supply atau charger atau apa namanya, misalnya di dalam televisi itu regulator lagi. Ya, itu untuk power supply itu keluarannya pasti DC. Ya, pemasukannya adalah AC. Jadi apa yang menyerahkan dalam merubahnya yaitu dioda. Oke, itu dioda. Jadi fungsi pada penyiar dioda ini ya ada berbagai macam. Itu biasa sebagai sensor suhu, penyiar arus, ya pemotong level tegangan, penurun tegangan, pengaman polaritas yang terbaik. Ya. Dioda yang selanjutnya yaitu dioda emisi atau biasa disebut dengan LED. Sering sekali kita jumpai. Ini yang menyala-menyala ini. LED. Jadi itu dia termasuk juga dioda LED. Ya. Ini adalah LED. Biasa kita pergunakan sebagai lampu indikator. Ya. Itu. Dia tidak bisa menyiarkan, dia tidak bisa menstabilkan. Ya, fungsinya daripada LED ini hanya untuk mengeluarkan cahaya. Nah, jadi tegangan masuk ke sini, kaki positifnya, maka dia akan menyala. Ada loncatan api di sini. Maka dia akan menyala. Itulah fungsinya, namanya LED. Nah, dia namanya dioda emisi. Nah, ada namanya dioda pin. Nah, ini dioda pin. Pin dioda. Ya. Ada lagi dioda seperti ini. Gun dioda. Kalau di bahasa Indonesia kan ini dioda senjata kalau tidak salah. Ya. Dioda gun ini merupakan salah satu dioda yang tidak mempunyai PN junction, positif negatif. Nah, melainkan cuma terdiri dari 2 elektroda saja. Jadi dioda ini dipakai untuk menghasilkan sinyal gelombang mikro. Ya, itu fungsinya daripada dioda gun. Selanjutnya, ada dioda cahaya. Nah, atau biasa disebut dengan fotodioda. Fotodioda ini atau dioda cahaya ini mempunyai fungsi sebagai suatu sensor. Nah, biasanya seperti alarm atau pengukuran cahaya atau pembacaan pita berlubang. Jadi ini adalah dioda cahaya. Nah, atau biasa disebut dengan fotodioda. Biasa digunakan untuk sensor cahaya. Ya, ini ada namanya dioda barit. Banyak namanya dioda ini. Dioda barit. Ya, jarang digunakan. Ini ada lagi namanya terowongan dioda. Dioda juga punya terowongan.
Ya, ini jarang juga kita temukan ini untuk dioda terowongan ini. Biasa digunakan pada osilator atau penguat. Ya. Ini ada namanya laser dioda. Banyak yang menggunakan laser dioda. Biasa di remote, biasa di pokoknya yang menggunakan laser-laser itu bisa menghasilkan cahaya. Ya. Ini biasa di optik. Misalnya kita mutar PCD. Ya, jadi yang membaca ini ya adalah dioda laser. Nah, biasa berada pada optik. Misalnya kita bongkar PCD atau DVD, ya, ada yang membaca kasetnya itu. Itu yang namanya dioda laser. Biasa juga kita gunakan pada pointer. Ya, pointer dioda. Misalnya ada yang presentasi, dia mempunyai pointer. Ya, biasa juga di mouse. Banyak dipergunakan ini. Ya, ada namanya dioda PN Jensen. Ya, dioda PN Jensen ini adalah salah satu bentuk dari dioda yang umum yang dipakai di pasaran. Ya, sering dipakai pada penyiar arus. Nah, ini yang transparan. Yang tadi itu yang warna hitam ada strip putih. Yang warna hitam itu kaki anoda. Yang ada strip putihnya itu kaki katoda. Nah, sama halnya dengan ini. Ada lagi namanya dioda Schottky. Schottky. Nah, ini untuk dioda semikonduktor. Nah, biasa dipakai pada rangkaian elektronika yang berfrekuensi tinggi. Schottky. Ada namanya dioda mundur. Banyak ini dioda. Nah, dioda yang digunakan untuk hanya bisa melewatkan tegangan backward. Ya, backward. Nah, umumnya dioda kan dia arus maju. Kali ini dia menggunakan arus mundur. Nah, ini banyak dioda. Nah, ini yang biasa kita gunakan adalah jembatan dioda. Ada dioda bridge. Nah, sering sekali kita lihat ini jembatan dioda. Jadi dioda bridge ini adalah perpaduan antara rangkaian dari 4 buah dioda. Ya, jadi kita rangkai menjadi 4 buah dioda. Ya, gunanya apalagi dioda? Yaitu untuk sebagai penyiar arus dari arus DC, arus AC ke DC. Nah, jadi kadang kita menggunakan bridge dioda, dioda jembatan. Ini adalah simbol dioda, anoda dan katoda. Anodanya itu positif dan katodanya ya itu negatif. Nah, jadi untuk mengenal dioda itu kita lihat dari bentuk fisiknya. Ada salah satu ujungnya itu mempunyai strip warna putih. Nah, berarti itu adalah katoda. Itu polaritasnya adalah negatif. Nah, yang hitam kelam, tidak ada strip, itu adalah anoda. Ya, atau biasa disebut dengan polaritasnya positif. Jadi arus itu mengalir dari anoda ke katoda. Kalau sebalik itu namanya arus maju. Nah, kalau dari katoda ke anoda itu arus tidak akan mengalir. Dia akan tertahan. Begitu. Jadi hanya dia mengalirkan dari anoda ke katoda. Satu arah. Nah, ini merupakan banyak simbol-simbol dari anoda. Nah, seperti ini adalah arus bias. Ya. Arus bias, yang namanya arus bias maju, yaitu dioda itu mengalirkan arus. Misalnya ini tegangan bolak-balik. Jadi kalau ada bergelombang begini adalah simbol tegangan bolak-balik. Ya. Karena dioda itu rata-rata komponen bolak-balik. Kecuali dioda Zener tadi. Jadi arus itu mengalir. Ya, arus mengalir ke dalam rangkaian.
karena arusnya mengalir dari anoda ke katoda. Tapi bagaimana kalau diodanya dibalik? Maka arus itu tidak akan mengalir. Itu fungsi daripada dioda, karakteristik daripada dioda. Ada namanya dioda bias maju, ya, ada namanya dioda bias mundur. Ini adalah macam-macam dioda. Ya, banyak. Ini cara kerja dioda seperti ini. Ya, dari anoda ke katoda, maka arus akan mengalir. Jadi arusnya dari sini ke katoda, sama dibawanya ini. Ya. Ini untuk dioda. Nah, jadi cara mengukur dioda bagaimana? Nah, langsung kita masuk pada cara mengukur dioda. Nah, kalau misalnya kita akan mengukur dioda, maka probe. Nah, lihat saja gambar. Kalau kita menggunakan analog. Ya, untuk menentukan baik tidaknya. Nah, nih. Jadi nanti akan kita praktekkan ini. Nah, pertama, aturkan posisi saklar pada posisi ohm. Kali 1 atau kali 100. Nah, seperti ini. Kita akan tempatkan pada posisi, lihat enggak? Coba. Nah, ini. Kita putar pada posisi ohm. Posisi ohm kali 1 atau kali 100. Nah, ini. Kali 1 atau kali 100. Lalu hubungkan probe. Nah, ini namanya probe. Ini probe. Mana probe yang satu? Ini namanya ampometer atau multimeter. Nah, ini namanya probe. Ini namanya probe. Jadi, probe merah pada kaki katoda yang ada gelangnya. Kemudian probe hitam pada anoda. Ya. Jadi kalau misalnya dia bergerak, nah, apa yang terjadi? Nah, seharusnya dia tidak, nah, dia harus menunjukkan salah satu nilai resistansi tertentu. Kalau kita balik, maka dia akan tidak bergerak. Jadi misalnya kita mau mengukur, mau mengetes dioda, maka kalau misalnya kita, karena pada ampometer itu yang warna merah itu adalah positif, yang warna hitam itu adalah negatif. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Mau mengukur komponen menggunakan ampometer atau multimeter, yang warna merah adalah positif, yang warna hitam adalah negatif. Kalau misalnya kita mau mengukur sebuah dioda, maka yang warna merah ini kita tempatkan pada positif dioda, warna hitam kita tempatkan pada negatif dioda, maka seharusnya tidak ada pergerakan. Oke? Paham? Nah, itu namanya mengukur dioda. Nah, jadi kalau jarum bergerak itu ya, itu harus bergerak. Nah, jadi kalau misalnya positif ke positif, negatif ke negatif, ya, maka jarum itu harus bergerak. Nah, kalau dibalik, tidak boleh bergerak. Harus jarum tidak menunjukkan
tidak menunjukkan sesuatu. Nah. Oke, bisa dipaham? Ya, untuk selanjutnya silakan materi selanjutnya, untuk materi selengkapnya maka ya silakan masuk di blog. Nah, blog baharudinbere.blogspot.com. Di situ semua materi-materi tentang elektronika. Ya. Ada juga materi tentang robotik. Ya, membahas masalah elektronika. Ya, ini. Nah, baharudinbere.blogspot.com. Nah, ini materinya semua. Memperbaiki adaptor, memperbaiki power supply, macam-macam alat ukur, dan lain sebagainya. Jadi silakan kunjungi. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ketik ketik komentar di kolom, baik di YouTube, ya masih tetap Baharudin Bere channel, ataupun silakan ketik di kolom komentar di Baharudin Blogspot. Oke, demikian perjumpaan kita. Terima kasih atas kesempatan Anda untuk menonton video saya. Ya, ini hanya sharing. Kalau memang ada kata-kata saya yang mungkin salah, maka maafkan saja. Oke, demikian. Baharudin Bere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like dan share ke teman-teman. Oke.